Hai, halo, selamat jumpa dengan channel Bu Iki. Yang pada siang hari ini Bu Iki akan membahas tentang jarak dalam dimensi 3. Dan dalam video ini Bu Iki akan membahas tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Baik, dalam materi kali ini bisa kalian pelajari untuk anak-anak SMA, SMK, MA, juga bagi kalian yang akan mengikuti tes CPNS, UTBK, ataupun juga TPA, BUMN, dan juga tes yang lain. Baik, semoga kalian semua bisa menerima dan memahami apa yang nanti Bu Iki sampaikan. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan juga tulis pertanyaan atau komentar di kolom komen ataupun juga pertanyaan tentang hal yang relevan di kolom komen ya. Baik, kita akan mulai saja. Baik, kita mengenal dulu sebuah kubus ya. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya R. Jarak titik AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, dan seterusnya. Semua rusuknya biasanya diberi nama R. Nah, jarak diagonal bidangnya, kalian sudah tahu arti diagonal bidang, yaitu AC sama dengan BD, sama dengan BE, sama dengan AF, dan seterusnya, sama dengan R akar 2. Bisa kalian menghitung memakai Pythagoras, yaitu diagonal bidang atau D kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 2R kuadrat. D-nya sama dengan akar dari 2R kuadrat, yaitu R akar 2. Dan jarak diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya hanya ada 4, yaitu AG, HB, CE, dan DF. Kalian tahu arti diagonal ruang ya? Dan itu secara cepat adalah R akar 3 besarnya. Dihitung menggunakan Pythagoras, yaitu D kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 3R kuadrat. Jadi D-nya adalah akar dari 3R kuadrat sama dengan R akar 3. Kita sudah mengenal sebuah kubus. Baik, mari kita lihat kubus ABCDEFGH. Di sini jarak titik A ke garis BD sama dengan jarak titik C ke garis BD, sama dengan jarak titik B ke garis AC, sama dengan jarak titik D ke garis AC, dan seterusnya. Jarak A ke BD itu adalah setengah dari panjang AC. Mengapa? Karena garis AO tegak lurus garis BD. Contoh ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitung jarak titik A ke garis BD. Jawabnya, jarak titik A ke garis BD sama dengan setengah AC, yaitu sama dengan setengah kali 8 akar 2. Karena garis AC panjangnya 8 akar 2, yaitu diagonal bidang. Tadi sudah dipelajari ya. Jadi isinya adalah 4 akar 2. Begitu ya. Mari kita lihat soal nomor 2. Diketahui kubus PQRSTUVW panjang rusuknya 10 cm. Tentukan jarak titik P ke garis WQ. Garis PO harus tegak lurus
dengan WQ, yaitu garis yang akan menentukan jaraknya, maka harus tegak lurus. Sedangkan panjang PW tidak sama dengan panjang PQ. PW adalah sebuah diagonal bidang dan PQ adalah rusuk. Jadi PO tidak persis letaknya di tengah-tengah WQ. Maka kita lihat segitiga PQW yang siku-siku di P. Luas segitiga PQW sama dengan setengah kali PQ kali PW. PQ-nya sebagai alas dan PW-nya adalah tinggi karena PW tegak lurus PQ. Dan itu sama dengan setengah kali WQ kali PO. WQ sebagai alas dan PO sebagai tinggi karena mereka saling tegak lurus. Nah, setengahnya bisa kita coret ya. Sehingga PQ kali PW sama dengan WQ kali PO. Kita isi angkanya 10 kali 10 akar 2. PW tadi dikatakan diagonal bidang adalah rusuk akar 2. Sama dengan 10 akar 3 kali PO. Yang WQ 10 akar 3 karena diagonal ruang. PO itu yang kita cari. Sehingga PO adalah 10 kali 10 akar 2 dibagi 10 akar 3. 10 dengan 10 bisa dicoret. Kita rasionalkan, dikalikan akar 3 kali akar 3. Dan hasilnya adalah 10 akar 6 per 3 atau ditulis 10 per 3 akar 6 cm. Itu adalah jarak PO. Ya. Baik, kita coba nomor berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Di sini kita sudah menggambar bidang BDG, yaitu berbentuk segitiga sama kaki. Dan jarak yang dimaksud adalah jarak E ke T. T berasal dari mana? Kita buat dulu diagonal bidang AC. Kemudian dari G kita tarik garis perpotongan AC dan BD. Kemudian dari E ke C, yaitu diagonal ruang, memotong di titik T. Titik T adalah titik tembus. ET banding TC sama dengan 2:1. Ini perlu diketahui untuk mempermudah. Dan EC itu sama dengan 12 akar 3 karena merupakan diagonal ruang kan. Maka jarak ET sama dengan 2/3 kali 12 akar 3, yaitu 8 akar 3. Sedangkan bila ditanya jarak titik C ke bidang BDG adalah 1/3 kali 12 akar 3 atau 1/3 kali panjang diagonal ruangnya, yaitu sama dengan 4 akar 3. Kalau ditambahkan ya sama, yaitu menjadi 12 akar 3. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan soal-soal kita. Diketahui kubus PQRS-TUVW dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak bidang TSQ dan bidang WUR. Kita jawab PV yaitu diagonal ruang. Berarti panjangnya 12 akar 3. PB sama dengan AB sama dengan AV, yaitu 1/3 kali 12 akar 3, yaitu 4 akar 3. Jadi PV itu memang terbagi 3. Di sini adalah PB,
AB, dan AV. Dalam keterangan ditulis titik A dan B adalah titik tembus. Diperoleh dari titik potong antara PV dan garis tinggi segitiga TSQ maupun garis tinggi segitiga BUR. Garis tingginya ditarik dari titik puncak ke titik potong diagonal bidang. Jadi jaraknya seimbang, sama, yaitu masing-masing sepertiga dari diagonal ruang, ya. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Kubus ABCDEFGH dengan rusuk 9 cm. Tentukan jarak titik A ke garis FH. Jawabnya, perhatikan segitiga AFH. Segitiga AFH, di situ AF sama dengan AH sama dengan FH, yaitu 9/2. Mengapa? Karena merupakan diagonal bidang. Maka segitiganya sama sisi. Dan AO tegak lurus HF. Karena pas di tengah dan segitiganya sama sisi itu tadi. Sehingga AO merupakan jarak yang ditanyakan. Dan AO adalah akar dari AF kuadrat dikurangi FO kuadrat. Ini Pythagoras biasa, di mana AF-nya adalah 9/2 dikuadratkan, FO-nya adalah 9/2 akar 2 dikuadratkan, karena hanya setengah dari diagonal bidang. Dan ketika dihitung, 9 kuadrat 81, akar 2 dikuadratkan adalah 2, jadi 81 kali 2 adalah 162. Dikurangi 9 kuadrat itu 81, 2 kuadrat itu 4, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Sehingga di sini menjadi akar 162 dikurangi 40,5, yaitu 81/2. Sama dengan 121,5. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah perpotongan diagonal EG dan FH. Titik R adalah perpotongan BG dan CF. Tentukan jarak PR. Kita jawab ya. Kita lihat segitiga POR. Di mana PO sama dengan OR, yaitu setengah dari rusuk. Walaupun letaknya di tengah, tapi dia terlihat bahwa PO itu setengah dari rusuknya, karena titik P berasal dari titik potong diagonal bidang. Sehingga PO sama dengan OR, dan itu sama dengan setengah R, sama dengan setengah kali 6, yaitu sama dengan 3 cm. Maka PR adalah sisi miring dari segitiga PIR tersebut dan PO siku-siku dengan OR. Jadi PR sama dengan 3/2 atau dihitung menggunakan Pythagoras. Tentunya kalau PR adalah diagonal bidang dari sebuah persegi yang panjang rusuknya adalah PO maupun OR. Jadi, panjang PR adalah 3/2. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan soal-soal latihan kita. Kali ini Bu Iki menyajikan sebuah limas. Sering juga keluar dalam soal-soal ulangan maupun tes maupun ujian atau apapun. Jadi mari kita latihan. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD. Panjang rusuk AB 5/2. Tinggi limas 12 cm. Tentukan jarak
Yang pertama, yang A, yaitu titik T ke bidang ABCD. Yang B, titik O ke rusuk TA. C, titik A ke rusuk TC. D, titik A ke bidang TBD. Mari kita jawab yang A terlebih dahulu ya. BD mewakili bidang ABCD, jadi bidang itu harus diwakili oleh sebuah garis. Dan nanti juga akan menjadi sebuah titik yang merupakan titik hubung dengan titik yang ditanyakan. Garis BD itu tegak lurus TO. Sehingga kalau tegak lurus bisa diklaim, bisa dianggap bahwa itulah jaraknya. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah TO yang sekaligus tingginya, yaitu 12 cm. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang rusuk AB 5 akar 2 cm, tinggi 5 12 cm, tentukan jarak titik O ke rusuk TA. Soal memang Bu Iki tulis lagi ya. Mari kita jawab. Lihat segitiga AOT. AO adalah alas, TO adalah tinggi, atau AT adalah alas, PO yang di garis merah adalah tinggi. Jadi seperti segitiganya tetap, tetapi peninjauannya kita meninjau dari alasnya AO, maka tingginya TO. Sekarang kita bergeser, meninjau alasnya adalah AT, maka tingginya adalah PO, di mana AT tegak lurus PO. Nah, sekarang PO adalah jarak titik O ke TA, yaitu tinggi dari segitiga itu dengan alasnya TA. Luas segitiga AOT adalah setengah kali AO kali TO, yaitu juga sama dengan setengah kali AT kali PO. Setengahnya kita coret. AC adalah akar dari 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Kita mencari AC terlebih dahulu, yaitu diagonal bidang. Dan jangan takut walaupun rusuknya 5 akar 2 berbentuk akar, jangan bilang bahwa itu rumit, tetapi mari kita hitung. 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Secara sama itu 25 kali 2. Jadi akar dari 50 ditambah 50, akar 100. Ternyata isinya menjadi simple. Jadi AC sama dengan 10. AO adalah setengah dari AC, yaitu setengah dari 10, yaitu 5 cm. Dan AT itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan 25 ditambah 144, sama dengan 169, ditarik akarnya, yaitu 13. Dan PO adalah AO kali TO dibagi AT. Sama dengan 5 kali 12 dibagi 13. Sama dengan 4,61 cm. Kalian bisa cek, angka-angkanya bisa hitung sendiri. Seandainya ada kekeliruan bisa dibetulkan. Ya. Baik, kita lanjutkan soalnya. Masih soal yang sama, yaitu 5 segi 4 beraturan, panjang rusuknya 5 akar 2, dan tinggi 5 12 cm. Tentukan jarak titik A ke rusuk TC. Kita berusaha menjawabnya ya. Lihat segitiga ACT. AC adalah 10 cm, tadi sudah dihitung. TC adalah
13 cm. Tadi juga sudah dihitung. Kalau belum dihitung, kalian harus ngitung dulu. Luas segitiga ACT adalah setengah kali AC kali TO. Alas kali tinggi, bagi 2. Lalu juga secara sama peninjauannya adalah setengah kali TC kali AR. Berarti alasnya TC, tingginya AR. Karena mereka alas dan tinggi harus siku-siku, maka AR adalah jaraknya. Setengah kita coret, AR adalah AC kali TO dibagi TC. AR sama dengan 10 kali 12 bagi 13, isinya 9,1 cm. Sederhana kan? Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir ya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD masih yang tadi, panjang rusuknya 5/2, tinggi 5 12 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang TBD. Kita jawab, lihat segitiga TBD, yang mana Bu Iki sudah berusaha melukiskan supaya kalian jelas. OT mewakili segitiga TBD. Wakil ini harus seimbang kiri kanan ya, jadi mewakili. Di mana AO yaitu tegak lurus OT. Karena AO itu terletak pada ABCD dan OT merupakan tinggi dari limas. Maka mereka tegak lurus. Jadi jarak titik A ke bidang TBD adalah AO itu sendiri, yaitu 5 cm. Sederhana bukan? Kita tidak menduganya dan tidak perlu kita membuat segitiga seperti tadi, mencari luasnya, disamakan, tidak perlu. Karena AO sudah tegak lurus dengan OT. Nah, rupanya akhir pertemuan kita sudah sampai di sini dan kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Semoga kalian berkenan, semoga bermanfaat buat kalian di dalam latihan soal, di dalam mengikuti tes apapun, mengikuti ujian apapun. Semoga kalian semua sukses dan kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe apabila kalian belum subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan juga silahkan bertanya atau mempunyai permintaan membahas tentang soal apa yang relevan, yaitu matematika dan untuk SD, SMP, SMA. Dan kemudian kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Semoga sukses kalian semua. Sampai jumpa. Dadah.